Nah, seperti ketika gue ngaca lagi, itu di kaca itu ya, di kaca polos itu sudah membentuk tulis apa, tetesan darah membentuk tulisan tuh bang. M A T I tanda seru satu. Mati. Semua itu histeris semua. Sampai istilahnya apa, istighfar berulang kali. Sampai akhirnya gue pulang tuh maghrib, selesai itu tetangga sempat nyarankan waktu itu kalau bisa jangan di rumah, pindah dulu sementara karena ada teror seperti itu. Itu kita nemu semacam bungkusan kain putih diikat sama benang putih. Kain putih itu sudah lusuh ya, mungkin kena tanah ya, dan bungkusan itu kita cium tuh baunya luar biasa. Dalam artian targetnya mau dibuat menurun, sakit sampai akhirnya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa di sebelah gue udah ada narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman bisnisnya. Kita kenalan dulu sama Mas Putra. Mas Putra, apa kabar Mas Putra? Baik Bang Adit. Kali ini Mas Putra pengen cerita apa sih yang akan di-share ke teman-teman Lentera Malam? Ingin cerita satu kejadian yang menimpa keluarga ya, kejadian santet mungkin yang meleset ya dari target gitu. Iya. Yang pada akhirnya kejadian ini merenggut nyawa keponakan, almarhum keponakan yang baru lahir, Pak. Baru lahir. Dia meninggal karena guna-guna tanpa sebab ya, tanpa sebab. Tanpa sebab, tanpa penyebab, tanpa sakit apapun, tiba-tiba sudah nggak ada. Baru keluar langsung meninggal dunia. Ya. Dan tadi sempat cerita nih Mas Putra. Jadi biasanya kalau bayi baru lahir itu meninggal kan biasanya biru ya. Biru. Karena biasanya kena ketuban atau segala macam. Sedap atau karena apapun, biru atau kulitnya keriput ya bang ya. Karena prematur atau ini. Kulitnya putih, bersih, kondisi bayinya masih merah, seperti bayi merah yang baru lahir. Iya. Ya. Cuman pas keluar dia nggak nangis ya? Betul. Dan udah coba diusahain segala macam, tapi tetap aja nyawanya dari pihak hilang. Kampus sudah mengusahakan, sudah melakukan tindakan preventif atau pertama itu, dan tetap nggak ada. Dan semua hal yang terjadi sama keluarganya Mas Putra ini ada sebab akibatnya dan akan dijelasin sama Mas Putra saat di cerita nanti Mas Putra ya. Yaudah, gue rasa openingnya cukup, biar nggak usah kelamaan lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke Mas, boleh ceritain Mas, ini kejadian tahun berapa dan awal mulanya ini bisa kayak gimana sih? Kejadian terjadi di keluarga gue sendiri dan gue yang ngalami langsung gitu loh. Karena gue ngalami langsung, makanya gue berani memperceritakan ini dan mempertanggungjawabkan apa yang gue ceritakan. Awal 2014, sekitar bulan Februari pertengahan, ibu gue pernah menegur adik iparnya tentang suatu hal di sini. Adik iparnya itu punya suami security ya. Nah, sebagai security ini kan selalu jaga shift malam di situ, Bang. Jaga shift malam dan rumah tuh kosong, rumahnya om gue ini kan. Nah, si tante ipar gue ini suka memasukkan pasangan-pasangan dalam tanda kutip lah ya. Pasangan bukan sah itu ke rumahnya. Pagi keluar, masuk malam, pagi keluar. Dan ini saat om gue kosong, nggak di rumah. Sampai akhirnya kejadian ini tuh diketahui atau menyebar di lingkungan sekitar. Salah satu tetangganya dari tante gue ini itu menyampaikan hal ini ke nyokap gue kan. Tolong adiknya dikondisikan biar tidak seperti ini. Jadi teguran pertama itu nyokap tuh datang ke rumahnya ini tante ipar gue ini kan. Karena ada pengaduan dari tetangga itu kan. Akhirnya beliau datang bicara baik-baik sama ini tante ipar gue ini. Pertama kali diam, dia nggak bicara gitu. Dan ketika datang, posisi om gue belum ada di rumah ya, masih belum pulang gitu. Datang pertama, terus berapa hari kemudian pengaduan lagi, ada lagi, masih seperti itu gitu kan. Akhirnya nyokap gue datang lagi kedua, sampai akhirnya ketiga kali tetangga ngadu seperti itu.
Nyokap negurnya agak sedikit keras, bukan keras ya apa ya, tolong jangan seperti itu dong, nama baik keluarga nanti dipertaruhkan di situ kan. Gitu. Lebih tegas sedikit lah. Betul seperti itu, dan mungkin karena nyokap agak naik juga ngomongnya, ini agak marah ya bang ya, tersinggung. Sampai akhirnya dia bilang, ya ini urusan saya, apa urusannya sama kamu, apapun ini rumah saya. Memang betul itu rumahnya dia. Tapi kalau kejadian itu sampai banyak diketahui orang, yang buruk bukan cuma dia, tapi keluarga gitu kan. Dan nama om gue ini juga gitu kan. Nah akhirnya sampai di situ dia marah, emosi, sampai akhirnya ya udah dia emosi, dia keluar rumah. Akhirnya nyokap selesai tuh pulang. Sampai telepon om gue pun, tolong dong ini si adik tante ipar gue ini diberitahu om gue tuh kalau sama istrinya ini kesannya tuh nggak berdaya gitu. Seperti apa? Kerbau dituk hitung, apapun yang dibilang istrinya tuh manut. Padahal di tempat kerjanya itu sebagai head of security ya, kepala keamanan di situ. Tapi ketika sama istrinya tuh seakan-akan nggak berdaya. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang diinginkan, itu seperti selalu manut, tunduk, patuh. Seminggu setelah kejadian teguran itu, nyokap tuh nggak berpikir ya, dalam artian, oh nanti kalau saya negur dia akan seperti ini gitu kan. Karena dalam pikiran nyokap, namanya kewajiban kakak sama adik ngasih tahu yang benar gitu kan. Tapi penerimaannya dari tante gue ini seperti itu gitu kan. Nah memang di keluarga kita, tante gue ini terkenal suka menyelesaikan sesuatu dengan cara black magic. Jangankan orang lain, keluarganya pun seperti itu, gitu loh. Suaminya sendiri dibuat tunduk ya, nggak berkutik. Lalu ke anak-anaknya begini, sampai anaknya dia tuh, sepupu gue kan, sampai ngadu ke nyokap gitu loh. Ini mamah begini gitu loh, sampai karena dia mau dijodohkan sebenarnya anaknya ini ya, cuma dia nggak mau, sepupu gue ini nggak mau dijodohin. Dan dia tahu mamahnya suka main seperti itu, makanya ketika dia di rumah tuh, dia nggak berani makan, minum apa yang disediakan mamahnya. Karena khawatir ada sesuatu yang bisa mempengaruhi dirinya. Cuma yang kita sayangkan ini memang om gue sendiri ya. Mungkin karena sudah lama, pengaruh itu udah terlalu kuat gitu loh bang. Jadi kepala rumah tangga seperti nggak punya daya ya, nggak punya istilahnya wibawa lah sebagai seorang rumah tangga. Saya kepala rumah tangga loh, saya ngatur rumah tangga. Itu tidak. Apapun permintaan istrinya, apapun dia selalu tunduk, patuh. Seperti nggak berdaya seperti itu. Seminggu setelah itu, kejadian awal teror ya, boleh dibilang teror seperti itu ya. Itu terjadi sekitar pukul 1:30 pagi. Dalam posisi gue lagi tidur di kamar. Jadi rumah gue tuh 2 lantai. Satu lantai bawah orang tua, bokap sama nyokap. Dan di atas, lantai atas gue sendiri tidur. Nah posisi kamar gue tuh tertutup seperti ini. Ventilasi pun kecil ya, lubang udara itu kecil. 1:30 pagi, antara sadar nggak sadar karena ada bunyi suara gruk gitu. Di kamar gue tuh, gue bangun, terus ngelihat posisi masih gelap, nggak kelihatan jelas di situ ya. Sampai akhirnya ketika sudah berapa menit, nyalain lampu di kamar. Nah yang gue kaget, ketika gue nyalain lampu di kamar, di atas pintu kamar itu udah bertengger satu sosok burung hantu ukuran agak besar ya, lebih kurang seperti itu. Dengan tangan yang mencengkram atas lubang pintu itu. Dengan pandangan nyorot ke kita, ke saya pribadi. Itu pertama kali penampakan gitu. Dan di situ pun gue berpikir, pertama ya, gue mencoba mengadakan pembenaran secara logis gitu. Ini gue mimpi gitu loh. Gak mungkin kalau logika bisa sesuatu yang padat bisa masuk ke suatu tempat yang tertutup gitu loh bang. Itu pertama kali gue keep. Maksudnya gue nggak cerita ke orang rumah ya, ke nyokap atau apa. Gue keep karena gue mikir, mungkin gue salah lihat ya, pertama kali ya gitu. Oh mungkin gue salah lihat. Pagi harinya gue cerita ke nyokap juga responnya seperti itu. Oh mungkin salah lihat atau apa, atau ngantuk. Oke, akhirnya gue keep. Sampai ke minggu berikutnya, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu nggak ada kejadian apa-apa. Sampai menginjak malam Jumat berikutnya. Ini terjadi setiap malam Jumat. Teror ini terjadi setiap malam Jumat. Menginjak malam Jumat kedua, gue masih belum pulang ya. Jam 5:30 menjelang maghrib, nyokap ke lantai atas mengambil sesuatu di atas. Dan ketika dia masuk ke kamar gue nih, ngeliat, itu ada sosok itu juga yang hadir pertama kali, sosok burung itu juga. Burung hantu? Burung hantu itu juga.
Dan dia posisi masih bertengger di atas pintu dengan mengeluarkan suara gruk gruk gitu kan. Nyokap kaget, respon teriak dong, astagfirullahaladzim gitu kan bilang. Tetangga depan kan dekat nih, dengar gitu. Akhirnya datang, Bu ada apa gitu kan. Tetangga akhirnya nyokap turun ngajak tetangga ke atas. Tetangga itu 3 orang ngajak ke atas, lihat. Tetangga semua ngeliat, setengah 6 sore semua ngeliat sosok itu. Nyata, real gitu. Nah, ketika melihat sosok itu, semua ada yang histeris, ada yang kaget, atau ada yang spontan istighfar, semua isinya gaduh lah di situ ya. Sebelum azan maghrib tuh. Ketika semua sudah selesai mau turun ke bawah, kita dikejutkan dengan tetesan darah. Tetesan darah. Bercak-bercak bulatan tetesan darah. Dilihat dari atap, nggak ada sumber apapun yang bisa menyebabkan itu menetes di situ. Di lantai, di tangga, tetes, tetes, tetes. Sampai mengarah ke depan. Jadi ibaratnya kita berjalan ke atas, terus tiba-tiba berbalik badan dalam hitungan detik itu sudah muncul tetesan darah. Semua di situ histeris semua, sampai istilahnya apa istighfar berulang kali. Sampai akhirnya gue pulang tuh maghrib selesai itu. Tetangga sempat nyarankan waktu itu kalau bisa jangan di rumah, pindah dulu sementara gitu, karena ada teror seperti itu. Dia khawatir kan sama tetangga mungkin terjadi sesuatu. Cuma kita berpikir ya, kalau kita mengalah sama ini berarti kita kalah sama teror seperti ini gitu. Dalam ya udahlah, bismillah kita tetap hadapi kayak gini. Itu minggu kedua. Sampai tengah malamnya, kejadian ini kan maghrib ya, jam 6 ya. Ketika gue tidur, jam setengah 2, gue bangun ke toilet. Setelah selesai, gue ke wastafel, cuci muka tuh bang. Waktu gue cuci muka ini belum ada tulisan itu, tetesan darah itu. Waktu gue selesai gini, gue mau ngaca ke depan, itu udah ada tetesan darah tapi membentuk huruf bang. Tetesan darah membentuk huruf M, A, T, I, tanda seru 1. Mati. Mati. Di kaca wastafel. Di kaca wastafel. Itu ketika posisi gue ketika selesai cuci muka mau ini loh, membersihkan ini loh. Ketika gue awal cuci tangan, clear. Tapi setelah selesai, gue lihat ke kaca, tulisan itu mas. Dan itu seperti netes kecil ya. Jadi di bawah huruf itu seperti ada darah ngalir kecil gitu loh. Tapi membentuk hurupan itu. Gue shock dong, paling kayak gitu. Dek gitu. Kenapa gitu ya. Memang itu bukan yang pertama ya kejadian gitu. Tapi tulisan itu pertama muncul di wastafel gitu. Biasanya hanya tetesan darah, bercak-bercak itu. Tapi nggak membentuk apapun. Dan ketika itu tulisan itu benar-benar membentuk huruf di situ. Target, mungkin ditargetkan seperti itu ya. Akhirnya setelah itu gue turun ke bawah, ngomong ke nyokap gitu kan. Ketok pintu, naik ke atas, nyokap histeris lagi dong gitu kan. Khawatirnya ada apa-apa di situ. Karena ini udah bukan main-main kalau seperti ini, udah ngancam jiwa kan, nyawa raga. Nyokap mulai dari situ nggak tidur dari malam, beliau zikir, beliau wirid. Nggak lama setelah itu sekitar setengah jam, gue dapat telepon dari salah seorang kerabat lah, boleh dibilang seperti itu di Jawa Timur. Beliau telepon gini, Mas, jenengan keluar rumah, sampai keluar rumah, itu ada sesuatu di luar gitu. Cuma kerabat gue nggak ngomong itu apa gitu loh. Cuma dia ngomong, itu tolong yang di luar diambil, diangkat gitu loh. Karena kalau itu nggak diangkat itu bahaya gitu. Posisi jam 2:30 itu, gue turun, gue buka pintu, nyokap megang senter dari belakang karena beliau takut ya untuk ke depan kan. Akhirnya buka senter, gue ke tempat yang disepakati Pak Budi itu ya, di tempat yang ditunjuk sama Pak Budi. Akhirnya setelah di tempat itu, gue bawa linggis, gue gali itu tanah, lebih kurang 30 cm gue gali itu, gue nemu satu bungkusan bang, di situ. Bungkusan putih diikat dengan benang putih. Isinya apa itu? Setelah kita buka, ada tiga benda di situ ya. Pertama, satu buah telur ayam kampung kecil putih dengan simbol-simbol huruf Arab yang dalam bentuk kotak gitu ya. Yang kedua, sejumput bunga yang udah kering gitu loh bang, kayak bunga udah mingguan, atau bunga udah nggak segar banget lah gitu ya, macam-macam udah kering, sama beberapa tanah yang udah mengkristal, udah hitam gitu. Dan masing-masing itu punya maksud. Telur ayam ini disimbolkan sebagai target satu orang yang udah terkunci di dalam itu. Satu. Bunga yang kering ini, layu ini, dalam artian target ini mau dibuat menurun, sakit sampai akhirnya meninggal. Dan tanah hitam ini itu bentuk simbol tanah kuburan. Menuju ke seperti itu.
kita teliti itu apa ya, kayak basah di bawahnya itu, tapi bukan basah air ya, mungkin embun atau apa. Dan kita buka itu, dan satu ruangan ini ketika kita buka tuh bau. Ruang tamu ketika kita buka baunya bukan main. Bukan itu diamankan ya, gue bawa ke kamar kan, takutnya ke bawah ada apa-apa tuh. Pagi harinya saran dari beliau yang di Jawa Timur itu, tolong bungkusan itu dilarung ya, kalau bahasanya sana itu. Cari sungai yang mengalir di situ kan. Akhirnya gue sama nyokap tuh bawa bungkusan itu, sebelum dilarung itu direndam sama air garam, sampai bacakan ayat ini. Setelah itu sampai bungkus dan sampai buang. Gue laksanain tuh semua perintah itu gue laksanain. Selesai Jumat itu gue buang, selesai, nggak ada apa-apa. Sabtu, Minggu, Senin, nggak ada apa-apa. Waktu gue gali itu nggak jauh dari tempat gue gali itu, di sebelah kanannya jarak sekian meter itu nancap satu benda, Bang. Yang akhirnya pada akhirnya gue tahu itu keris peninggalan almarhum kakek. Jadi ketika beliau meninggal, keris itu hanya tergantung di kamar, dibungkus dengan kain putih, ditaruh di atas kamar. Dan memang ceritanya nyokap ya tentang keris itu, waktu zamannya kakek itu ya, tiap ada kejadian yang mau menimpa keluarga, itu selalu muncul keris itu, selalu menghalang gitu. Mungkin kejadian buruk atau apapun itu selalu muncul, entah memberikan pertanda, entah menghalangi atau apapun seperti itu. Akhirnya setelah kita nggak fokus sama keris ini ya, jadi kita ngambil bungkusan ini, kita bawa ke ruang tamu, terus baliklah mau ngambil ini, nggak ada. Kerisnya udah hilang. Ya, paginya adiknya nyokap yang di rumah almarhum kakek itu cerita tengah malam bungkusan keris ini itu getar bunyi kotak gitu. Bungkusannya aja. So, jadi gini, bungkusannya terus ada kerisnya, kalau getar kan bunyinya. Iya. Nah, gitu kan? Karena nggak berani, jadi didiamkan gitu kan. Karena memang dari almarhum kakek sempat bilang kita tuh ada yang jaga. Tapi gue nggak terlalu mikir apalah dalam artian apa, karena dari dulu kita nggak pernah ngalami hal kayak gini gitu loh. Gue tinggal di Bogor sama nyokap tuh udah dari tahun 2000. Itu nggak pernah ada apapun. Gue sekolah di sana, clear nggak ada apapun gitu loh. Kenapa baru saat itu gitu loh. Dan pas ini punya penyebab kan, punya kausa, punya akibat gitu. Karena ada dua kejadian ini, menjelang malam Jumat tuh gue udah prepare lah istilahnya. Ada apa lagi nih malam ini gitu kan. Sampai gue mikir, gue mau nggak tidur, mau lihat ada apa di situ. Sampai akhirnya jam 12 gue masih melek tuh ya, masih belum tidur. Jam 12:30 mungkin karena capek, 12:30 gue ketiduran. Jam 2, setengah 3 lah bangun. Awalnya tuh atap rumah kayak dilempar batu gitu Bang, klutik gitu. Nggak sekali dua kali, berkali-kali. Makin lama suaranya makin keras lah ya di situ ya. Klutik, sampai nggak berapa lama terdengar suara ini lagi, gak gitu ya, burung ini kruk gitu. Nah gue udah familiar sama suara ini karena nggak sekali dua kali ketemu gitu kan. Setelah ini gue nyalain lampu kamar, gue lihat lagi sosok itu dengan posisi yang sama di atas pintu, masih mencengkram pintu ini, atas ini. Awalnya gue nyalain lampu, gue lihat sosok itu, gue sempat tertegun 1 menit lebih kurang, saling pandang gitulah, seperti nggak, ini kenapa gitu loh. Setelah 1 menit itu gue sadar, gue balik ke bawah, gue ngasih tahu nyokap di situ. Kita naik ke atas, nyokap lihat itu, nggak lama dapat telepon. Akhirnya nyokap angkat telepon, itu posisi yang telepon jam 2:30 itu kakak ya, abang gue ya. Ngabari bahwa istrinya tuh udah pembukaan, mau melahirkan, pembukaan 10 ke atas. Terus akhirnya nyokap gue bilang, ya udah nanti pagi ibu kesana. Belum selesai itu nutup telepon, itu atas tuh kayak bunyi benda jatuh. Telepon bunyi lagi, ngabari bahwa sudah melahirkan gitu loh. Jadi 1 jam mungkin prosesnya. Nyokap itu bilang alhamdulillah, tapi abang gue bilang udah nggak ada bu bayinya. Tanpa nunggu komando tuh gue nyokap langsung cabut ke tempat abang ipar, lihat langsung posisi di situ. Ada kakak ipar gue yang misalnya masih shock lah ya. Jadi kakak ipar gue di satu tempat tidur, di sampingnya digeletakin bayinya beliau, sama ada lampu gitu kan. Posisi tuh serius di situ nyokap. Kenapa? Dalam artian gini, kakak ipar gue ini kan seorang guru lah ya. Dia tuh selalu jaga banget kandungannya. Ya, mulai dari bulan pertama sampai terakhir. Check up-nya rutin, lalu minum obat dokternya rutin, vitamin. Dan ketika USG pun nggak ada masalah gitu kan. Semua dalam kondisi oke lah ya. Sampai pembukaan sekian oke.
Dan ketika USG terakhir, posisi kepala itu udah di bawah, udah siap. Ini anak pertama perempuan ya, yang sangat diharapkan di keluarga lah. Cucunya nyokap yang pertama lah. Dan setelah itu, kejadian itu, subuh itu jam 4 kita ke sana, kita lihat. Anak itu kondisi apa ya, putih, bersih, nggak ada cacat sedikit pun. Kulitnya masih merah, senyum, tidurnya senyum seperti ini. Di situ tuh kita belum nyangka ini efek dari runtutan kejadian selama ini. Kita mikir, oh ini mungkin salah satu penyebab medisnya ada. Dan saat itu nyokap bersikeras mau bawa ini ke rumah sakit ya, untuk check up langsung di rumah sakit. Bener nggak? Sudah nggak ada gitu. Hanya saja dari pihak bidan itu menyarankan lebih baik nggak usah ya, karena memang mau dibawa pun kondisi si Jan ini, bayi ini sudah nggak ada. Nadinya udah nggak ada, cuma mungkin kulitnya masih hangat sama merah gitu ya, cuma itu aja. Dan situ kakak ipar gue masih histeris banget kan, dalam artian bayi ini sampai ketika melahirkan itu nggak ada suara kan, diam gitu. Nggak nangis ya? Nggak nangis, nggak apa, diam. Padahal ketika sebelum itu ada kontraksinya tuh aktif lah ya, kontraksinya sebelum melahirkan itu semua aktif. Tapi ketika selesai keluar putih bersih, nggak ada apa-apa pun. Dan ketika dipotong tali pusatnya itu sama dia udah nggak ada. Kita nyoba terima keluarga dengan seperti itu, dan kita masih belum berpikir ini dalangnya ini atau penyebabnya ini, kita belum. Akhirnya ketika dimakamkan bayi ini bang, itu kita semua nyium bau wangi bang, bukan wangi bunga kayak wangi semerbak apa ya, wangian yang bukan bunga gitu loh, wangi sekali dari jenazah si bayi ini. Setelah selesai dimakamkan, didoakan, kita pulang, dan malamnya kita adakan tahlil ya bang ya. Ketika pengajian berlangsung nih, beliau yang di Jawa Timur itu telepon ke gue, ngasih tahu runtutan kejadian ini dan penyebabnya, personnya di belakangnya siapa sih. Nyokap akhirnya tahu ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini merujuk ke satu orang, yaitu tante gue ini. tante yang dulu sempat pernah ditegur. Betul. Nah, nyokap tuh ingat gitu kan. Akhirnya ketika itu nyokap histeris di situ dan meluap ya, meledak. Kondisi sampai pengajian itu sempat berhenti selama beberapa menit. Gitu. Karena di belakang ini karena nyokap seperti itu gitu kan. Akhirnya sampai saat itu nyokap bilang bahwa dia akan membalas ini dengan cara yang sama. Saat itu ya, saat ketika emosi ya. Akhirnya ditenangkan sama keluarga yang lain, selesai gitu, terkendali ya. Akhirnya pengajian itu selesai, selama 7 hari kita lakukan. Setelah selesai itu mungkin sudah tenang ya nyokap ya. Jadi keinginan untuk membalas itu alhamdulillah sudah nggak ada ya. Karena kita berpikir ketika kita membalas dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Iya betul. Iya kan? Yang membuat kita berbeda adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa di situ ya. Walaupun itu menyakitkan lah istilahnya buat kita. Karena kita yakin tanpa kita membalas pun akan sudah ada balasannya nantinya gitu kan. Akhirnya setelah kejadian itu selesai dan seminggu setelah pengajian ini kita dapat kabar bahwa tante ipar gue ini itu meninggalkan rumah dan nggak ada kabar sampai 2 minggu setelah itu. Menghilang begitu aja dari Menghilang rumah. Begitu saja, nggak ada kabar apa. Karena apa ya? Kalau memang dia tidak bersalah, ketika ada keluarga yang kesulitan atau harusnya dia datang. Semua keluarga datang kecuali dia. Akhirnya setelah pengajian untuk bayi ini, kita buka pengajian di rumah Bogor ya. Untuk doa bersama lah. Semoga nggak ada apapun lagi yang terjadi setelah itu gitu. Kita buka pengajian di sana, alhamdulillahnya setelah pengajian itu, seminggu setelah itu, nggak ada apapun yang terjadi di sana. Cuma kita dapat kabar tentang sosok tante gue ini, dia sudah menghilang dan sakit. Kita dapat kabar ini dari kerabatnya dia, karena dia setiap ditanya posisi di mana dia nggak mau bilang. Sampai waktu itu telepon ke kerabat yang Jawa Timur, kita harus apa nih Pak Budi dengan hal seperti ini. Cuma beliau menyarankan jangan pernah membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama. Gitu. Kalau kita lakukan, efeknya nanti ke kita juga di situ kan. Yang masih tanda tanya buat kita ini ya, kejadian-kejadian seperti itu tuh nggak mungkin terjadi begitu saja gitu loh. Pasti ada penyebabnya kan. Nah penyebab yang paling dirasakan itu ya karena bentuk teguran nyokap terhadap tante ipar gue. Kerabat gue itu bilang sejenis santet, black magic itu akan menyerang yang paling lemah, ya, paling lemah di keluarga. Penjelasannya gini, ketika bayi lahir dia dalam kondisi lemah nggak ada daya, ya.
Jadi di keluarga kita yang boleh dibilang paling lemah ini sosok bayi ini. Kalau nyokap ini alhamdulillah beliau ini tahajudnya kuat dong. Nyokap tuh tahajudnya kuat, ibadahnya kuat. Jadi mungkin sasarannya nyokap, nggak kena ke nyokapnya langsung, ngefek ke keluarga lain yang paling lemah di situ. Yang paling lemah ya sosok bayi ini, walau alam bisawab ya. Dan akhirnya sosok ini akhirnya sampai benar-benar nggak ada. Penyebabnya pun kita masih tanda tanya di situ. Sampai akhirnya Pak Budi ngasih penjelasan runtutan kejadian ini merujuk ke satu orang itu. Setelah beliau ngasih tahu seperti itu, dan akhirnya lambat laun kita coba ikhlasin lah, ya udahlah, yang nggak ada memang sudah nggak ada. Kita anggap sebagai tabungan akhirat kelak lah untuk orang tuanya bayi itu. Terus tante gue ini menghilang. Terakhir yang kita dengar kabar dia sakit, setelah itu udah nggak ada lost contact sama sekali. Sampai 2021 ini. Ya, tiap bulan, tiap tahun Lebaran pun nggak pernah hadir dia. Sejak tahun 2014 sampai saat ini nggak pernah hadir. Jadi posisinya dia sama om gue statusnya pun masih menggantung ya. Pisah enggak, masih bersatu juga enggak gitu loh. Masih menggantung seperti itu. Ya mungkin itu sekelumit segaris besar apa yang bisa gue ceritakan ya. Nggak semua perbuatan baik kita bisa direspon baik sama orang. Walaupun kita memberitahu itu secara baik gitu loh. Semua nasihat kita, nggak semua orang tuh bisa terima gitu loh. Tanggapan orang itu responnya macam-macam. Ada yang bisa menerima, ada bahkan yang menolak, sampai kasus seperti yang gue alamin ini. Dan yang benar-benar ini apa ya, selama gue tinggal situ nggak pernah ada kayak gitu kecuali saat itu. Dan setelah kejadian itu pun nggak pernah ada lagi kejadian serupa gitu. Ini yang pertama kali dialami keluarga. Dan kemudian gue yang ngalamin langsung kejadian itu, penampakan, cerita buho segala macam. Nah mungkin yang menariknya ini apa ya, sosok sebilah pusaka atau keris ini ya, yang nggak terpikir sama gue sama nyokap, tiba-tiba muncul benda seperti itu. Jadi setelah kejadian itu nyokap mulai lebih hati-hati ya ketika nyampaikan sesuatu ke orang lain, ke siapapun, mulai lebih jaga diri, jaga omongan, karena kita nggak tahu respon orang seperti apa gitu. Kejadian ini benar-benar jadi pelajaran buat kita gitu, gimana biar tidak seperti ini lagi ya. Ya mudah-mudahan sharing gue ini bisa ada manfaatnya ya buat yang lain. Intinya gitulah, kita nyampaikan suatu kebenaran ya, mungkin benar, tapi nggak semua orang bisa merespon itu dengan benar gitu loh. Oke Mas Putra, ini kan kejadiannya tahun 2014 silam ya, di daerah Bogor ya. Betul, daerah Bogor. Boleh tahu nggak, tadi mungkin gue pas awal-awal agak kurang ngeh nih sama apa yang dilakuin sama iparnya nyokap nih. Tante. Dia itu kan maksudnya bawa laki-laki lain selingkuh atau bukan bawa laki-laki gimana? gini. Jadi om gue ini kan kalau kerja shift malam security ya, rumah kosong kan. Jadi modelnya menyewakan kamar itu untuk pasangan. Oh iya. Jadi gue baru nangkep nih. Gue kira tadinya selingkuh, ternyata bukan. Jadi kayak ibaratnya rumahnya si tante lu ini, tante ipar lu ini, kayak disewain untuk hal-hal yang negatif sama orang. Itu ya, untuk pasangan nggak resmi. Iya. Gitu kan. Dan itu kelihatan sama tetangga-tetangga yang lain. Iya, gitu. karena setiap keluar pagi kan kelihatan siapa tuh berdua. Pasti jadi omongan dong. Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin mereka diam. Tapi kan terlalu sering akhirnya ngadulah ke nyokap. Gitu kan. Bu, tolong adiknya begini. Mereka nggak berani negur langsung lewat ke nyokap. Ya namanya nyokap sama adik ipar ya ngomong lah, kok begini jangan gitu kan. Sekali ke rumahnya diam, 2 kali sampai ke 3 kali itu mungkin nyokap agak naik juga ngomongnya. Nama keluarga loh dipertaruhkan kalau kayak gini gitu kan. Karena kita tahu dia memang suka hal seperti itu ya, suka semua masalah diselesaikan dengan cara seperti itu. Dengan cara magic ya. Betul. Sejak dari awal. Nggak cuma ke kita, ke keluarga, suami, anak pun seperti itu loh, bayangkan. Kalau ke suami anak seperti apa lagi ke orang lain. Iya. Tapi berarti tetangga itu belum ada yang sempat negur dia langsung ya? Belum. Baru nyokap aja yang, jadi kayak tetangga itu nggak berani negur langsung, makanya lewat nyokap tuh. Ya, mungkin dalam artian tetangga, kalau lewat keluarga mungkin lebih didengar ya. Iya. Tetangga kan seperti itu. Kalau negur langsung mungkin nggak didengar, kalau lewat keluarga mungkin didengar kayak gitu. Iya. Dan gue penasaran nih sama respon suaminya nih yang security ketika nyokap lu kan sempat ngomong juga sama dia, tolong nasihatin lah istrinya. Dia responnya kayak gimana sih sebenarnya? Seperti yang gue bilang tadi, jadi suami itu seperti tunduk, lurut, patuh sama istrinya. Apapun yang dibicarakan istrinya, seperti mungkin karena black magic itu juga kali ya. Jadi suami itu kayak apa? Di luar tuh garang ya. Sedangkan di rumah tuh, bahkan yang gue dengar dari nyokap, ketika pulang kerja itu masih cuci baju om gue. Masih masak. Sedangkan istrinya ini keluar kemana gitu. Tunduk patuh banget sama ini. Bener-bener nggak bisa berbuat apa-apa.
Mungkin karena pengaruh itu juga. Itu udah lama sejak pacaran seperti itu. Oh, kemungkinan keluarga juga curiga ada magic yang ditanamin sama suaminya itu. Dan suaminya itu berarti adik kakak sama nyokap berarti? Adik kandungnya nyokap. Adik kandungnya nyokap berarti? Nyokap anak ketiga, dia anak keempat. Adik kandungnya nyokap. Itu ada sempat nggak sih upaya-upaya dari keluarga ibaratnya kayak mau ngerukiah si suaminya atau gimana sih? Belum, udah pernah? Ada upaya, dibawa ke seorang yang lebih paham. Tapi ini sudah lama ya, sudah tahunan gitu. Jadi pengaruh itu sudah sedemikian kuat kayaknya. Dan itu nggak mudah gitu. Dan sampai sekarang kan berarti inilah tersangka ini yang kemungkinan besar tersangkanya menghilanglah dari keluarga gitu kan. Ibaratnya nggak pernah muncul-muncul lagi. Betul. Itu suaminya ikut dia atau ikut keluarga sekarang? Suaminya tetap ikut keluarga sekarang. Anak-anak ini ikut ini suaminya. Anak-anak. Jadi nggak ikut. Isinya tuh pergi aja sendiri. Gitu. Sendirian. Dia pergi kemana sendirian nggak tahu kemana sampai sekarang. Entah karena rasa bersalah, entah karena apa. Udah nggak ada kabar. Dan rumah tangganya ngegantung gitu ya? Seperti itu. Sampai saat ini 7 tahun lebih, posisi status pernikahannya masih seperti itu. Dibilang pisah ya tidak, karena belum ada putusan, dan dibilang nyambung pun tidak gitu loh. Iya. Karena nggak pernah tinggal bareng lagi. Betul. Semenjak itu, semenjak kejadian nggak ada itu sudah nggak pernah ketemu. Iya. Boleh tahu nama dari almarhum anak yang lahir itu siapa namanya? Ananda Hafizah Rahmatina Salwa. Oke, semoga dia udah pasti diterima di sisinya ya, karena biasanya kalau bayi baru lahir emang ya masih belum suci ada dosa lah ya, belum masih ada dosa. suci, gitu. Ya kita berharap semoga kejadian-kejadian kayak gini jangan sampai terjadi di kalian-kalian juga nih, karena ini emang serem banget lah ibaratnya hal-hal magic ini bisa sampai ngerenggut nyawa ya. Ya, dan memang kalau untuk hal seperti ini pasti kalau nggak keluarga dekat, teman dekat, pasti selalu gitu. Tiap ada kejadian black magic, santet atau apapun, pelakunya kalau nggak teman dekat, keluarga dekat. Nggak mungkin orang jauh kayak gitu. Iya. Gitu. Dan biasanya ada penyebabnya. Kenapa nih? Mungkin hal-hal yang tidak kita sadari ya. Ibaratnya kayak ucapan nyokap mungkin ngerasanya kayak itu udah hal wajar aja ya. Cuma tapi dia meresponnya nggak seperti itu. Dia mungkin sakit hati dengan kata-kata nyokap itu. Walaupun teguran itu ya sebenarnya baik tujuannya. Biar nama keluarga tetap baik-baik aja. Karena ya pasti apalagi di daerah kampung tuh kalau udah ada hal-hal kayak gitu. Ada orang lain masuk ke rumah segala macam hal-hal negatif itu nyebarnya udah satu kampung itu nyebarnya. Pembicaraan seperti itu. Makanya sekarang banyak meme-meme di desa itu lebih kejam daripada di kota sebenarnya. Tinggalnya lingkungannya ya. Betul. Kalau di kota tuh masih tetangga-tetangga agak cuek-cuek lah. Kalau di kampung tuh kalau kejelekan satu keluarga bisa nyebar satu kampung semuanya tahu. Yang jadi omongan semua nggak cuma ya, betul. Gitu. Sampai keluarganya nanti yang disebutnya biasanya kayak gini kalau di kampung. Oh itu tuh anaknya si ini nih. Orang tuanya sampai yang kena. Suaminya ini, iya. Iya. Karena gini ya, dalamnya lautan kita bisa terka, dalamnya hati manusia kita siapa tahu. Iya. Kita bicara baik, mungkin depan kita ya baik, di belakang kita belum tahu. Iya, betul banget. Gitu. Dan gue penasaran nih sama temennya Mas yang di Jawa Timur nih. Dia spesialis di bidang itu atau emang dia punya kemampuan itu aja? Guru spiritual gue lah di sana. Iya. Karena tiap ada masalah yang berhubungan seperti itu, gue selalu konsul sama beliau. Iya. Dan beliau udah sepuh ya, dan sudah sepuh usianya, jadi sudah banyak membantu orang. Dan memang selama ini ya tiap ada sesuatu yang nggak enak, beliau yang ngasih saran. Sebaiknya begini. Gitu. Itu kenal karena pernah tinggal di sana atau gimana Mas? Jadi gue dulu pernah kuliah di Jawa Timur ya, di Kota Malang gitu. Ada satu acara komunitas yang gue ketemu sama beliau, dan gue sempat cerita, beliau masih cantik. Dari situ gue ngerasa match sama beliau, ngerasa cocok. Sampai ketika gue selesai kuliah, gue masih tetap kontak lah sama beliau. Baik tiap ini kita tetap saling berhubungan, dan ketika ada kejadian atau saran, gue selalu minta saran beliau gitu, apapun gitu. Dan beliau selalu memberikan yang baik lah. Dan alhamdulillahnya beliau mungkin jaga kita terakhir ketika ada kejadian kayak gitu tuh, gue ngerasa beliau juga jaga gitu loh. Selain dari sosok keturunan keris yang entah dari mana datangnya, gue ngerasa ada andil beliau di situ lah buat jaga. Kita. Dan dia tahu nggak, ini adik iparnya nyokap, kemungkinan dia ngelakuin ritual sendiri atau ada orang yang membantu perantara. dia? Jadi memang bahkan gini ya, nyokap gue pernah dengar adik tante gue ini ngomong, Mbak, kalau ada apa-apa, ayo ikut aku ke Sukabumi gitu loh. Ada sesuatu yang pintar di situ. Iya. Dulu sempat nawarkan kayak gitu. Sampai akhirnya kita, ternyata kayak gitu mainnya. Gitu loh. Sampai dia ngomong sendiri. Misalkan pengen naik jabatan, ayo ikut ke Sukabumi gitu. Ayo ikut ke sana gitu. Seiring perkembangan zaman teknologi, hal-hal seperti itu nggak akan punah, Bang. Iya. Gue berpikir itu masalah kayak gitu cuma terjadi di masa lampau. Iya. Kayak gitu. Ternyata di masa kini yang masa era modern Android canggih seperti ini pun ternyata masih ada. Dan gue ngalamin langsung. Mungkin kalau orang yang nggak ngalamin, lu halu lah gitu. Iya. Tapi karena gue ngalamin langsung, gue ngeliat langsung.
ya gue berani bertanggung jawab apa saja yang gue omongkan gitu. Iya, iya. Emang banyak sih, emang sampai sekarang gue juga percaya banget sampai detik ini masih ada hal-hal kayak gitu. Betul. Paling kalau kayak pelet-pelet segala macam Ya. masih ada, karena ya seperti yang diamin sama suaminya itu, karena banyak yang orang biasa dipelet tuh kesadarannya hilang lah. Hilang, Itu kayak seperti kayak kosong gitu. iya, tunduk banget sama orang yang ngelakuin hal itu gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Putra, dan gue udah sempet tanya-tanya beberapa pertanyaan ke Mas Putra. Makasih banget Mas Putra udah cerita di Lentera Malam. Makasih juga. Dan jangan lupa buat kalian yang suka-suka horor, kalian mampir ke channel kerabatnya Mas Putra ini ya. Boleh cerita sedikit Mas Putra tentang channelnya itu kayak gimana? Jadi kita punya sahabat kerjasama juga ya. Satu channel misteri penelusuran segala macam itu bisa di Wong Alus TV ya. Itu bisa teman-teman bisa lihat, bisa cek satu persatu channelnya. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita penelusuran, ketika kita ke suatu tempat itu ada pesan lah ya, ada pesan yang bisa kita ambil di situ ya. Itu nanti silakan langsung ke channel tersebut dan bisa di like, subscribe, and share di situ. Oke, itu base-nya di Jawa Timur ya? Betul. Dan biasanya keliling-kelilingnya explore di Jawa Timur tuh Mas? Iya, kadang sampai ke Jogja, banyak ke Parangsumo, Jogja, dan yang pernah saya jadi penelusuran di sana narasumber itu ke satu gedung tua ya. Kita lakukan mediasi juga di sana tentang sosok. Bagaimana sih cara membedakan jin, cara membedakan arwah gimana? Karena beda bang. Jin sama arwah beda. Sama-sama kasat mata tapi beda gitu loh. Iya. Kayak misalkan jin itu cenderung auranya lebih merah, ya. Panas ya. Kalau arwah tuh cenderung lebih soft ya, lebih kayak lembayung senja gitu. Iya. Karena apa? Ketika kita misalkan satu tempat yang ada sosok penampakan jin itu biasanya satu tempat tuh panas auranya itu. Walaupun mungkin tempatnya tertutup kayak gitu ya. Iya. Makanya suka keliru membedakan mana jin mana arwah gitu kan. Karena namanya makhluk gaib tuh nggak cuma terbatas jin di situ. Ada siluman, ada penampakan dan lain itu banyak. Gitu. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, kalian langsung mampir aja ke channelnya kerabatnya Mas Putra ini. Tadi namanya Wong Alus TV. Wong Alus TV. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Yaudah, gua rasa malam ini cukup. Sekali lagi thank you banget Mas Putra udah main ke Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam. Mas Putra izin pamit. Bye.